Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Thalita Husnul Azmi dari kelas 1 PAIB dengan NIM 2341104020292. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sejarah keislaman di Banyumas. Di masyarakat Jawa, kebudayaan merupakan hal sentral yang menjadi bagian kehidupan sehari-hari. Dalam konteks kebudayaan, masyarakat Jawa dibagi menjadi dua, yaitu penduduk pesisir dan pedalaman. Pada masyarakat pesisir, terutama utara, yang aktifnya berhubungan dengan perdagangan dan nelayan, memiliki pengaruh yang kuat dari Islam. Sementara daerah-daerah pedalaman yang bercorak kejawen berpusat pada kota-kota kerajaan Yogyakarta dan Surakarta, serta Karesidenan Banyumas, Keduh, Madiun, dan Malang. Secara sosial, masyarakat Jawa terbagi menjadi wong cilik yang pada umumnya berprofesi sebagai petani dan kelompok berpendapatan rendah di kota dan kaum priai yang terdiri dari pegawai dan kaum intelektual. Selain dua kelompok sosial tadi, terdapat kelompok kecil yang memiliki prestis yang tinggi, yaitu kelompok ningrat atau daro. Masing-masing kelompok sosial tersebut memiliki konteks kebudayaan yang dijadikan sebagai etika dan landasan dalam melaksanakan aktivitas kehidupan sehari-hari. Wilayah Jawa Tengah bagian barat selatan atau JTBS yang meliputi Banyumas, Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara, dan Kebumen, dalam sejarahnya mempunyai kaitan dengan sejarah kerajaan di Jawa. Sejarah kerajaan Jawa tidak bisa lepas dari eksistensi Majapahit, Kesultanan Demak, Mataram, Yogyakarta, dan Kesunanan Surakarta. Dari sisi bahasa misalnya, masyarakat JTBS memiliki dialek yang berbeda dengan wilayah eks-kerajaan-kerajaan Jawa di Demak, Yogyakarta, Surakarta, dan Jawa Timur. Dialek yang biasa disebut dengan ngapak menjadi ciri khas Banyumas dalam konteks kebudayaan Jawa. Dalam pandangan Ahmad Tohari, bahasa Jawa Banyumasan merupakan bentuk lanjutan dari bahasa Jawa asli Kawi, sementara bahasa Wetanan merupakan bentuk lanjutan dari bahasa Jawa asli sementara bahasa Wetanan merupakan bentukan baru dari proses politis terutama oleh Sutawijaya. Dengan demikian, wilayah JTBS merupakan berkumpulnya komunitas, suatu kumpulan komunitas sosial yang memiliki jarak jauh dari kerajaan, memiliki subkultur yang berbeda dengan Jawa pada umumnya. Secara historis sejarah, masyarakat JTBS terbentuk dari zaman prakolonial atau masa kerajaan Jawa. Majapahit merupakan kerajaan sentral yang memberikan pengaruh secara luas terhadap masyarakat Jawa termasuk JTBS dalam kehidupan beragama. Hindu-Buddha merupakan kepercayaan yang mayoritas dianut masyarakat selain kepercayaan lokal. Pada perjalanannya, pengaruh masyarakat JTBS keagamaan dalam pola Buddha yang tidak memiliki atau mengenal dewa selaras dengan karakter kebudayaan masyarakat JTBS yang egaliter dan tidak mengenal kasta atau stratifikasi. Berdirinya Banyumas yang wilayahnya meliputi Kebumen, Kabupaten Banyumas, Banjarnegara, Cilacap, Purbalingga, dan Kebumen bersamaan waktunya dengan meninggalnya Sultan Hadiwijaya tahun 1582. Meninggalnya Sultan Hadiwijaya menjadi awal runtuhnya Kerajaan Panjang dan titik awal proses berdirinya Kerajaan Mataram.
Banyumas yang semula sebagai bagian dari Kesultanan Pajang yang mengikuti perubahan dan beralih menjadi di bawah kekuasaan Kerajaan Mataram dan dipimpin oleh Panembahan Senopati dan Raden Sutawijaya pada tahun 1587 sampai 1601. Banyumas dipimpin pertama kali tahun 1582 oleh Kiai Raden Adipati Warga Utama II. Keagamaan atau keislaman Raden Sutawijaya sebagai Raja Mataram menjadi model keagamaan rakyatnya. Persoalan kemudian adalah bagaimana corak keagamaan atau keislaman Raden Sutawijaya. Pada zaman Demak, ulama merupakan pemilik otoritas politik dan keagamaan yang hegemonik. Ulama berposisi sebagai penasihat sultan yang memberi nasihat dan pertimbangan atas kebijakan politik kebudayaan yang diambil untuk rakyatnya. Berbeda dengan Demak, Mataram, dan dalam kekuasaan Raden Sutawijaya, fungsi-fungsi penasihat diambil oleh para pujangga sebagai intelektual keraton yang cenderung beraliran mistis kejawen. Dengan demikian, maka corak Islam masa Mataram awal adalah Islam kejawen. Dan corak Islam kejawen tersebut corak Islaman kejawen tersebut tersebar luas di wilayah kekuasaan Mataram, termasuk Banyumas. Secara tradisi, Islam model ini cocok dengan karakter masyarakat Banyumas yang masih terpengaruh secara kuat oleh tradisi Hindu, Buddha, dan tradisi agama-agama lokal. Mistisisme pada masyarakat Banyumas masih sangat kuat sehingga pada saat Raden Sutawijaya menginstruksikan seluruh masyarakat berpindah ke agama Islam dengan corak kejawen bisa diterima secara masif. Islamisasi di wilayah Jawa Tengah bagian barat terjadi sejak abad ke-15 dan ke-16 melalui peran Wali Songo dan ulama lokal. Wali Songo merupakan 9 tokoh yang menyebarkan agama Islam di Jawa pada abad ke-15 dan ke-16, termasuk di wilayah Jawa Tengah bagian barat. Mereka memainkan peran penting dalam mengislamkan penduduk setempat melalui dakwah dan pembangunan pesantren. Selain itu, ulama lokal juga memainkan peran penting dalam islamisasi wilayah Jawa Tengah bagian barat. Mereka mengajarkan agama Islam dan membantu dalam membangun pesantren. Beberapa ulama lokal yang terkenal di wilayah ini antara lain Syekh Abdul Jalil, Syekh Ahmad Dahlan, dan Syekh Abdurrahman Wahid. Melalui dakwah dan pembangunan pesantren, agama Islam semakin diterima oleh penduduk setempat dan menjadi agama mayoritas di wilayah Jawa Tengah bagian barat. Saat ini wilayah ini memiliki banyak masjid dan pesantren yang menjadi pusat kegiatan keagamaan bagi umat Islam di wilayah tersebut. Proses awal islamisasi di wilayah Banyumasan atau Jawa Tengah bagian barat selatan juga didukung oleh beberapa faktor historis. Di antaranya yang pertama, pengaruh Kerajaan Demak. Pada abad ke-16, Kerajaan Demak yang berpusat di Jawa Tengah menjadi pusat penyebaran agama Islam di wilayah tersebut. Kerajaan Demak mengirimkan para ulama dan dai untuk menyebarkan agama Islam ke berbagai daerah di Jawa Tengah, termasuk Banyumasan. Yang kedua, kedatangan Wali Songo. Wali Songo merupakan 9 orang ulama yang menyebarkan agama Islam di Jawa. Beberapa dari mereka juga datang ke wilayah Banyumasan seperti Sunan Kalijaga yang dikenal sebagai salah satu tokoh utama dalam islamisasi Jawa.
Yang ketiga, perdagangan dengan Arab dan India. Wilayah Banyumasan memiliki akses perdagangan dengan Arab dan India sejak masa lampau. Melalui perdagangan ini, agama Islam kemungkinan masuk ke wilayah Banyumasan melalui perdagangan Arab dan India yang membawa ajaran agama Islam. Yang keempat, pengaruh Kesultanan Cirebon. Kesultanan Cirebon yang berpusat di wilayah Jawa Barat juga memiliki peran dalam penyebaran agama Islam di wilayah Banyumasan. Kesultanan Cirebon memiliki pengaruh kuat di wilayah tersebut dan mengirimkan para ulama untuk menyebarkan agama Islam. Dari fakta-fakta historis tersebut, dapat disimpulkan bahwa proses awal Islamisasi di wilayah Banyumasan atau Jawa Tengah bagian barat selatan itu dipengaruhi dari 4 faktor tadi, yaitu Kerajaan Demak, kedatangan Wali Songo, perdagangan dengan Arab dan India, serta pengaruh Kesultanan Cirebon. Mungkin itu penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.